여름을 아주 싫어했던 거. Cerita berfokus kepada seorang siswi SMA yang bernama Dong Eun. Di sekolah itu, ia kerap menjadi korban perundungan teman-temannya yang lain. Tidak tanggung-tanggung, mereka tega menyiksanya hingga tubuhnya penuh dengan bekas luka. Tidak ada alasan khusus mereka melakukan perundungan tersebut. Mereka hanya suka melakukannya pada orang yang mereka anggap lemah. Dong Eun sempat beberapa kali mengadukan mereka, bahkan ia sampai melapor ke polisi. Namun mereka merupakan anak-anak orang kaya yang sangat berpengaruh, sehingga mereka dapat terlepas dari hukum dengan mudah. 교복 쳐입고 경찰서를 와? 친구끼리 장난 좀 치고 가지고. Untuk mengobati lukanya, Dong Eun sering datang ke UKS. Seperti saat itu, dia datang meminta obat luka bakar. Perawat di sana pun bertanya-tanya, siapa yang tega melakukan hal itu padanya. 왜 이런 거니? 제가요. Dong Eun tinggal sendirian di sebuah losmen yang dibayar bulanan dengan uang tabungannya. Namun di malam itu, pasukan Yeonjin tiba-tiba sudah menjarah kamarnya. Mereka menemukan celengan yang berisi uang tabungan Dong Eun. Dong Eun pun memohon agar mereka tidak mengambil uang yang sudah ia kumpulkan dengan susah payah. Yeonjin pun setuju, asalkan Dong Eun mau menari selagi mereka minum. Namun lagi-lagi, mereka dengan sadisnya kembali menyiksa Dong Eun. 정 싫으면 다른 선택지도 있긴 있어? Keesokan harinya, Dong Eun kembali datang ke UKS. Tapi saat itu UKS tutup karena perawat sekolah tiba-tiba berhenti. Dia sempat ingin bunuh diri, seakan tak ada seorang pun yang peduli dengan hidupnya. Sekarang di kakinya juga terdapat bekas luka bakar yang belum diobati. Terlihat di seluruh badannya dipenuhi dengan luka, yang mungkin bekas luka itu tidak akan pernah hilang seumur hidupnya. Pagi harinya, terdengar kabar bahwa Dong Eun keluar dari sekolah. Dong Eun juga menulis bahwa alasannya keluar dari sekolah adalah karena ia kerap menjadi korban bullying. Namun pihak sekolah malah menentang alasan yang ditulis Dong Eun. Mereka menganggap kekerasan yang dialami Dong Eun hanyalah lelucon di antara teman. Dong Eun pun membalikkan keadaan. Bagaimana jika kekerasan yang dia alami dirasakan oleh anak pria ini? Apakah dia masih bisa menganggap ini hanyalah lelucon? Dong Eun memiliki seorang ibu yang bekerja di barbershop. Hari itu dia dipanggil ke sekolah untuk bertemu dengan orang tua Yeonjin. Orang tua Yeonjin memberikannya uang 1 juta won, tapi dengan syarat kalau Mihae harus menandatangani formulir yang telah disediakan, di mana itu adalah surat pengunduran diri Dong Eun dengan alasan gagal menyesuaikan diri. 사인이 없는데 그냥 Ketika kembali ke rumahnya, Dong Eun melihat bahwa kamar itu telah kosong, di mana tanpa sepengetahuannya, ibunya telah mengosongkan kamar tersebut. Dong Eun juga melihat surat pengunduran diri yang telah ditandatangani ibunya sendiri dengan alasan yang dibuat-buat. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setelah putus sekolah, Dong Eun bekerja di sebuah kedai gimbap. Sesekali dia merasakan gatal di bekas lukanya. Sering juga dia memikirkan cara cepat untuk menghilangkan rasa gatal tersebut dengan melompat ke sungai dan mati tenggelam contohnya. Sementara di sisi Yeonjin, setelah Dong Eun pergi, mereka terpaksa mencari korban baru yang tubuhnya masih bersih dari luka bakar dan semacamnya. Lalu tiba-tiba, Dong Eun datang sendirian menemui mereka. 운동아
Di sana dia berbicara dengan Yeonjin dan mengungkapkan bahwa tujuan hidupnya saat ini adalah Yeonjin. Mulai hari ini, Dong-un menjadikan Yeonjin sebagai mimpinya dan dia berharap suatu saat nanti bisa bertemu lagi dengan Yeonjin. Di tahun 2006, Dong-un kini bekerja di sebuah pabrik tekstil. Selain kesibukannya dalam bekerja, Dong-un juga harus terus belajar. Karena telah putus sekolah, Dong-un terpaksa mengikuti ujian GED. Dan hari itu, ia mendapat kabar baik. Itu artinya sekarang Dong-un bisa mendaftar di universitas dan mengikuti seleksi seperti yang lain. Itu juga berarti bahwa Dong-un harus berusaha lebih keras lagi agar bisa diterima di universitas yang ia inginkan. Seorang karyawan di sana sangat mengerti keadaan Dong-un, walaupun mereka belum pernah kenal sebelumnya. Di tahun 2008, Dong-un memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya karena ternyata dia lulus menjadi mahasiswa di salah satu universitas. Dan itu adalah pertama kali Song-hee berbicara dan mengenalkan dirinya pada Dong-un. Singkat waktu, tibalah kita di tahun 2012. Saat itu Lisara sudah menjadi seorang pelukis. Dia bahkan mempunyai galerinya sendiri. Tapi ada yang berbeda. Sekarang Myung-oh menjadi kurir narkoba dan sering mengantar barang tersebut buat Sarah, yang katanya merupakan sumber inspirasinya. Sementara Hae-jung sekarang menjadi seorang pramugari. Dan Jae-jun mewarisi lapangan golf milik ayahnya. Hae-jung juga dikabarkan sedang dekat dengan Jae-jun. Sementara orang yang menjadi tujuan hidupnya yaitu Yeonjin sekarang menjadi pembawa acara perakiraan cuaca yang sering tayang di televisi. Sekarang Song-hee menjadi satu-satunya teman dekat Dong-un. Dia sering membantu Dong-un mencari tahu tentang teman-teman lamanya. Song-hee juga sudah tahu tentang perbuatan keji mereka dan tahu akan balas dendam Dong-un pada mereka. Untuk membalas dendamnya, Dong-un perlu strategi dan cara yang bagus agar pembalasan dendam itu dapat dikenang seumur hidup mereka. 그래서 좀 더뎌도 차곡차곡 가야 해. Untuk mencari uang tambahan, Dong-un juga mengajar les privat. Belum cukup dengan perundungan di sekolahnya, Dong-un juga mendapat pelecehan bahkan dari muridnya sendiri. 가슴 한번 보여주시면 진짜 이번 시험 잘 볼게요. Tapi Dong-un sudah mengantisipasi akan hal tersebut, sehingga dia merekam setiap pembelajaran yang dia lakukan. Dan dengan rekaman tersebut, dia mendapat uang lebih dari orang tua siswa sebagai uang tutup mulut. 제 입은 돈으로 막으시면 됩니다. Setelah mengajar les, Dong-un merasakan kepalanya sangat pusing dan tiba-tiba saja ia pingsan. Di sebelah Dong-un terlihat seorang dokter magang yang kali itu juga menjadi pasien di sana akibat berkelahi dengan beberapa pria. Saat tersadar, Dong-un mendapati dirinya sudah berada di rumah sakit. Itu pertama kali mereka saling bertatapan. Dan pertama kali juga Yeojong melihat bekas luka di tangan Dong-un. Namun belum sempat berkenalan, Dong-un pun pergi. Semenjak hari itu, Yeojong sering mengikuti Dong-un untuk mengenal lebih dekat sosoknya yang sangat misterius. Hari itu adalah hari pernikahan Yeonjin. Terlihat teman-teman SMA-nya turut hadir dalam acara tersebut, tak terkecuali Dong-un yang melihat dari kejauhan. Dong-un sering melihat orang bermain Go sambil mempelajari caranya. Kali itu dia bertemu lagi dengan Yeojong. Dong-un pun bertanya alasan Yeojong mengikutinya, dan Yeojong pun menjelaskan berdasar hasil tes Dong-un di rumah sakit, dia menderita anemia atau kurang darah. Itu sebabnya Dong-un sering merasa pusing bahkan sampai hilang kesadaran. Yeojong juga bertanya mengapa Dong-un suka melihat orang bermain Go. Dong-un berkata dia suka bermain Go, hanya saja ia tak tahu caranya. Yeojong pun dengan senang hati mengajarkannya dan siap menjadi guru untuk Dong-un. 해드려요. 바둑가에. Dan di malam itu adalah pelajaran pertama Dong-un dalam bermain Go. Hampir setiap hari di sela waktu luangnya, Dong-un dan Yeojong bermain Go.
Dan hari itu, Dong-un berterima kasih karena telah membimbingnya selama ini dan berkata ini adalah pelajaran terakhirnya. 아직 과외해야 돼요. 나 한 번도 못 이겼잖아요. Di tahun 2015, Dong-un lulus ujian seleksi guru dan menjadi guru baru. Lalu kita pergi ke tahun 2021. Du-yong adalah seorang pengusaha kaya raya. Dia sempat berpacaran dengan Yeonjin selama 2 tahun, kemudian memutuskan untuk menikahinya. Diketahui, Du-yong sangat pilih-pilih dalam mencari pendamping hidupnya. Bahkan dia menikahi Yeonjin karena Yeonjin merupakan siswa terpintar yang selalu mendapat peringkat pertama di sekolah tersebut. Sekarang mereka sudah mempunyai seorang putri yang bernama Ha Ye-sol. Selain sebagai kurir narkoba, Myung-oh juga bekerja sebagai asisten Jae-jun. Saat itu dia datang ke toko pakaian milik Jae-jun dan tanpa sengaja ia bertemu Dong-un yang ingin membeli sepatu di sana. Melihat paras Dong-un yang cantik, Myung-oh pun bersikap baik padanya, bahkan membelikannya sepatu. Tapi sekarang hidup mereka sudah berbeda. Sekarang Myung-oh hanyalah pesuruh Jae-jun, sementara Dong-un sudah menjadi seorang guru SD. Tentu saja, Jae-jun mendapat semua kekayaan ini berkat warisan dari orang tuanya. 아직도 전재중 심부름 중? 야, 이 씨발 그런 게. Di malam itu, Dong-un sedang mencari sesuatu di tempat sampah. Lalu tiba-tiba, seorang wanita tua menemukan barang yang Dong-un cari. Wanita itu sudah mengamati gerak-gerik Dong-un selama 6 bulan. Tapi wanita itu berjanji tidak akan melaporkan Dong-un. Malah dia akan membantunya. Asalkan Dong-un juga mau membantu wanita tersebut untuk membunuh suaminya. 같은 편 먹고 싶어요. Diketahui, wanita ini sering mendapat kekerasan dari suaminya. Tak hanya dirinya, putrinya juga sering disakiti oleh ayahnya sendiri. Sama seperti Dong-un, mereka hanyalah korban yang tak bersalah. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu di satu tempat. Dan Hyung-nam memberikan data diri suaminya. Sementara Dong-un memberikan data diri orang-orang yang ingin ia selidiki. Sebagai imbalan, Dong-un akan membayar Hyung-nam jika berhasil melakukan tugasnya. Dong-un juga meminta Hyung-nam belajar mengemudi. Dong-un juga akan memberikan les privat pada putri Hyung-nam. 좋은 소식 들고 올게요. Di akhir pekan, Dong-un menepati janjinya untuk mengajar Sona. Pelajaran mereka berlangsung di kereta. Sementara Hyung-nam lulus ujian mengemudi dan mendapatkan SIM. Dong-un juga mengajarkannya menggunakan kamera yang nanti bisa digunakan dalam penyelidikannya. Nantinya, foto-foto tersebut akan diletakkan Hyung-nam di mobil Dong-un dan Dong-un akan datang mengambilnya. Di salah satu foto terlihat Yeonjin yang datang ke klinik mata bersama putrinya. Yang ternyata Ye-sol menderita buta warna. Di malam itu, Du-yong bertemu seseorang di tempat bermain Go. Di sana banyak terlihat beberapa pemain Go yang salah satunya adalah Dong-un, di mana dia berhasil mengalahkan semua pemain Go di tempat itu. Do-yong juga merupakan penggemar Go. Saat itu dia mempelajari strategi yang dimainkan Dong-un. Namun Yeonjin sama sekali tak menyukai permainan tersebut. Menurutnya itu permainan membosankan dan hanya membuang-buang waktu. 나 되게 적게 입고 잘 거야. Seperti biasa, di akhir pekan Dong-un mengajar les privat di kereta. Dan tanpa sengaja, ia bertemu Yojong. Dong-un pun menunda les privatnya untuk berbicara dengan Yojong. Sudah lama mereka tak bertemu. Setelah pelajaran terakhir, Dong-un tiba-tiba menghilang dan tak ada kabar sama sekali. Semenjak Dong-un pergi, Yojong sering datang ke taman dan menunggu kedatangannya. Sebelum berpisah, Yojong memberikan kartu namanya kalau Dong-un ada niat untuk menemuinya. 그럼 조심히 가요. Malam harinya, Dong-un kembali ke apartemennya. Di sana Dong-un sempat menyewa sebuah kamar, namun tak pernah ia tempati. Pemilik tempat itu juga heran, untuk apa menyewa kamar tapi dibiarkan kosong. Dong-un pun beralasan kalau dia belum dapat kerja di Semyong. Hari itu, Dong-un tiba-tiba mengunjungi rumah wali kelasnya dulu saat di sekolah, yaitu Kim Shin-tae.
Karena tidak bertemu selama bertahun-tahun, Shinte bahkan tidak ingat siapa yang di depannya saat ini. Dan ternyata Shinte adalah ayahnya Suhan. Shinte pun akhirnya ingat orang yang ada di depan matanya adalah seorang siswi yang dulu pernah ia pukuli. Di sisi lain, Sarah sedang ada pameran lukisan. Teman-teman dekatnya juga turut hadir di sana. Kemudian mereka berkumpul di aula tempat biasa mereka menyiksa Dong-un. Saat itu hanya Myung-oh yang tidak berada di sana. Lalu tiba-tiba Dong-un datang ke tempat tersebut. Mereka hampir tak mengenalinya karena perubahan dirinya. 진짜 오랜만이다. 다들 잘 지냈어? Setelahnya, Dong-un menemui direktur sekolah Semyong. Dia berniat melamar menjadi guru di SD Semyong. Dan dengan sedikit ancaman, Dong-un pun diterima dengan mudah. By the way, SD Semyong adalah tempat putrinya Yojin sekolah. Ini adalah waktu yang sudah dinanti-nanti Dong-un, yaitu balas dendam pada siapa saja yang telah menyakitinya. Yeonjin yang tahu akan hal itu tiba-tiba marah melihatnya. Kini cita-cita Yeonjin sudah tercapai, di mana dia memiliki suami yang kaya dan pekerjaan yang cukup bagus, juga seorang putri yang cantik. Dong-un mengingatkannya, bagaimana jika semua yang dia miliki itu hilang karena kesalahannya di masa lalu. 암튼 반가웠어 다들. Setelahnya, Jae-jun pun menugaskan Myung-oh untuk menyelidiki niat Dong-un sebenarnya. Myung-oh pun berpura-pura tidak tahu, padahal mereka sudah sering bertemu. Hari itu mereka pun saling berdiskusi tentang apa niat Dong-un pada mereka. Saat itu Yeonjin ditelepon putrinya yang berkata kalau sepatunya basah karena tumpahan susu. Yesol juga berkata bahwa wali kelasnya sekarang sudah berbeda, di mana Dong-un menjadi wali kelasnya. 담임이 누구라고? Sementara itu di kelasnya, Dong-un menyapa murid barunya. Dia berkata, 3 hal berikut tidak ada artinya di kelas ini, yaitu pekerjaan orang tua, harta orang tua, dan koneksi orang tua para murid tersebut. Dia juga menegaskan untuk tidak merundung murid lain hanya karena bajunya lebih jelek, mobilnya lebih murah, atau rumahnya lebih kecil. 그런데도 친구를 괴롭힌다면 선생님은 Setelah mendengar berita itu, dengan bergegas Yeonjin langsung menuju ke sekolah dan menemui Dong-un. Yeonjin awalnya berpikir bahwa Dong-un tidak akan jadi apa-apa. Hidupnya akan tetap susah dan dia akan menderita selamanya. Namun dia salah. Seperti yang dikatakan Dong-un saat SMA, bahwa Yeonjin adalah tujuan hidupnya. Itulah yang menjadi motivasinya sehingga dia dapat sukses seperti sekarang. Dong-un juga pernah berkata kalau mereka akan bertemu lagi di masa depan. Dan sekarang apa yang dikatakan Dong-un terbukti. Yeonjin sampai terkesan dengan pencapaiannya. Karena pasti butuh usaha yang sangat keras untuk meraih semua itu. 그럼 그냥 그때 죽었어야지! 누구 좋으라고? Sebelum berlalu, Yeonjin mendapat kabar bahwa wali kelas mereka dulu yaitu Kim Shin-tae telah meninggal dunia. Kita kembali saat pertemuan Dong-un dengan Shin-tae. Setelah Shin-tae mengingat Dong-un, dia memberikan bunga untuknya. Tapi Shin-tae ternyata alergi harum bunga karena dia menderita penyakit asma. Dong-un juga mengingatkan kembali tentang apa yang pernah dilakukan Shin-tae padanya. Tapi belum sempat berbicara, Shin-tae memaksanya diam. Suhan yang tak tahu apa-apa memaksa ayahnya untuk masuk. Dia kemudian bertanya apa yang terjadi sebenarnya. Dong-un pun menjelaskan apa yang dilakukan ayahnya. Dia juga sudah mengunggah perbuatan Shin-tae tersebut di situs web dinas pendidikan. Sementara Suhan yang baru tahu hal tersebut sangat marah dengan ayahnya. Dia membiarkan ayahnya mati karena penyakit asmanya. Jadi intinya bukan Dong-un yang membunuh Shin-tae. Kini Dong-un mengancam Yeonjin bahwa putrinya akan menjadi tempat balas dendamnya. Dong-un juga bertekad akan membuat Yeonjin menderita seperti ia dulu. Setelahnya, Dong-un menemui perawat di sekolahnya dulu. Dari dulu, dia selalu khawatir pada Dong-un, tapi dia tidak punya kekuatan untuk melawan keluarga Yeonjin. Sebelum Dong-un, ada seorang siswi bernama Sohee yang juga menjadi korban perundungan kelompok Yeonjin. Tapi dia tidak sekuat Yeonjin, sehingga Sohee memutuskan bunuh diri dengan melompat dari gedung sekolah.
Dong-un pun menjelaskan bahwa dia akan balas dendam pada orang yang menyakitinya. Wanita itu tidak menentang tujuannya. Dia hanya berharap agar Dong-un memenangkan pertarungannya. 문동은도 36세 문동은도 Kemudian Dong-un bertemu lagi dengan Myung-oh. Sebelumnya dia sempat mempekerjakan Myung-oh untuk menggali informasi dari teman-temannya. Sekarang Myung-oh menjadi agen ganda yang berpihak pada Dong-un dan juga kelompok Hyunjin. Di sana Myung-oh memberikan barang yang Dong-un minta, yaitu buku akun narkoba Sarah dan informasi pria yang sangat disukai Haejong. Selanjutnya Dong-un memberikan lokasi tempat Myung-oh bisa mendapatkan uang, 넌 이거 di mana lokasi itu adalah kamar mayat dan jenazah yang ia temui adalah Yoon So-hee. Jadi So-hee sudah di sini dari tahun 2004, bahkan tagihannya sudah mencapai hingga 100 juta won. Dulu, polisi menyimpulkan bahwa dia mati bunuh diri, tapi orang tuanya tidak setuju dan sampai sekarang mereka tak menjawab telepon dari pihak kamar mayat. Mereka juga tak bisa memindahkan mayat tanpa persetujuan keluarganya. Sementara di sisi lain, Du-yong datang ke klub Go untuk mencari Dong-un. Semenjak melihat Dong-un, dia sangat penasaran dengan permainannya. Di saat yang sama, Dong-un pun tiba di sana. Du-yong pun mengajak Dong-un bermain bersama. Sekarang bukan cuma putrinya, bahkan suaminya juga dekat dengan Dong-un. Dan Dong-un pun berhasil memenangkan permainan itu dan mendapat 20.000 won sebagai taruhannya. Beberapa waktu setelah permainan itu, mereka sempat bertemu lagi. Di sana Du-yong mencoba mengorek informasi tentang Dong-un, seperti tempat tinggal, tempat kerja, dan lain-lain. Tapi Dong-un tak menjawab semua pertanyaannya dan hanya mengalihkan pembicaraan. Du-yong pun merasa tertarik dengan sifat Dong-un yang misterius. Dia memberikan kartu namanya kalau Dong-un perlu sesuatu. 안 드실 거죠? Untuk membalas dendam, Dong-un harus mengeluarkan banyak uang. Selain bayaran Hyungnam, Dong-un juga harus melunasi biaya parkir, uang bensin, dan lain-lain. Tapi Dong-un sudah mempersiapkan semuanya. Dia menabung uang yang ia dapat dari mengajar les sejak umur 20 tahun. 돈 모아놨습니다. 걱정 마세요. Selain itu, Hyungnam juga sangat ahli dalam hal mata-mata. Bahkan dia berencana mencuri HP Haejong untuk mendapat informasi lebih banyak. Hyungnam juga mengikuti ibunya Yeonjin dan mendapat fakta bahwa dia datang ke dukun tiap 2 minggu sekali bersama seorang pria yang dicurigai sebagai selingkuhannya. Namun Dong-un melarang untuk mengikuti pria tersebut karena dia adalah kepala polisi. Di sisi lain, Yeonjin yang merasa putrinya terancam kini mulai bergerak. Dia menemui kepala sekolah dan bertanya bagaimana Dong-un diterima di sekolah tersebut. Menurut kepala sekolah, Kim Shin-tae yang merekomendasikannya kepada direktur. Kepala sekolah sendiri tidak tahu kalau mereka saling mengenal. 그럼 그 이력서 좀 볼 수 있을까요? Saat Dong-un mengajar di kelas, Yeonjin sempat mengintip dan di sana ia melihat Dong-un berada di belakang anaknya sembari memegang gunting. Setelahnya, Yeonjin menemuinya dan berjanji akan membayar berapa saja yang Dong-un minta untuk mengganti kerugian fisik dan mental yang pernah dia sebabkan. Yeonjin juga berjanji tidak akan pernah muncul lagi di hadapan Dong-un setelahnya. Yeonjin juga bersedia meminta maaf jika itu yang Dong-un mau. Tapi Dong-un tidak menginginkan semua itu. Dia hanya ingin Yeonjin mendapat hukuman dari apa yang ia lakukan. 신이 널 도우면 형벌, 신이 날 도우면 정. Yeonjin berkata, apa yang dia lakukan pada Dong-un itu sudah lama berlalu dan tak seharusnya Dong-un balas dendam pada putrinya karena itu adalah balas dendam yang salah. Namun Dong-un tidak melakukan apapun pada Ye-sol. Sampai sekarang juga tidak ada bagian tubuhnya yang terluka. 네가 시들어가는 이 순간이 아주 길었으면 좋겠거든. Di sisi lain, Jae-jun mendapat paket entah dari mana yang berisi sikat gigi yang bertuliskan nama Ha Ye-sol. Yeonjin yang masih ketakutan kini mengusulkan agar Ye-sol pindah sekolah ke luar negeri. Namun hal itu terdengar aneh karena ia masih berusia 8 tahun dan kedua orang tuanya berada di Korea. Yeonjin lalu meminta agar ia dipertemukan dengan Direktur Kim yang merupakan teman main golf Du-yong. Dia pun memberitahu bahwa wali kelas Ye-sol yang baru sedikit gila.
Tak sampai di situ, Hyunjin juga menyewa orang untuk mencari tahu lebih dalam tentang Dong-un. Menjelang penerbangannya ke Shanghai, Hyungnam berhasil mencuri ponsel Hejong dan mengetahui kata sandinya. Hejong baru sadar ketika sudah berada di kamar hotel. 한 번만 더 몸무게 바뀌면 씨발 뭐야. Ayah Sarah adalah seorang pastor. Saat itu dia melihat Dong-un juga menjadi jemaat di sana. 하지만 저희들은 얼마나 많이 원수를 사랑하고 Profesi ayahnya tersebut sangat berbanding terbalik dengan kelakuan anaknya yang sering merundung orang tak berdosa. Sarah juga sering mengkonsumsi narkoba dan suka tidur dengan banyak pria. Dong-un pun memberikan tasnya dan meminta Sarah mengisinya dengan uang sebagai ancaman tutup mulut. Yojong seringkali mengirim pesan ke Dong-un, bahkan pesan itu sudah beberapa tahun yang lalu. Tapi Dong-un tak pernah sekalipun membalasnya. Namun kali itu, Dong-un tiba-tiba membalas pesan darinya. Yojong pun sangat kaget. Setelah 8 tahun mengirim pesan, baru kali ini pesannya dibalas. Tapi kali itu, Dong-un hanya bertanya tentang obat yang bernama Cialis. Tanpa pikir panjang, Yojong pun langsung mengajak Dong-un bertemu. Yojong pun menjelaskan, Cialis adalah obat yang mengandung tadalafil. Biasanya orang yang memakainya untuk mengatasi takut ketinggian. Namun dari sudut pandang dokter, itu adalah obat disfungsi ereksi. Dari sana Yojong berpikir bahwa Dong-un punya pacar dengan penyakit seksual. 친한 사람이에요? 그 약상자요. 아직 아주 머리부터 발끝까지 성한 데가 없었으면 좋겠다. Dong-un juga meminta maaf karena sempat menghilang begitu saja setelah Yojong mengajarinya ilmu bermain Go. Dong-un juga meminta agar Yojong berhenti mengirim pesan karena katanya dia tidak menyukai Yojong. Ya walaupun Yojong tidak percaya perkataan Dong-un itu. 선배 내 취향 아니에요. 에이, 그럴 리가. Mungkin memang benar, saat ini Dong-un belum tertarik mencari pasangan, melainkan dia hanya fokus pada misi balas dendamnya. 내가 행복하게 해줄게요. Keesokan harinya, Dong-un bertemu lagi dengan Myung-oh. Setelah memeriksa mayat Sohee, dia merasa apa yang ditemukan Dong-un adalah harta karun. Karena kemungkinan besar Sohee mati karena didorong dan jatuh dari gedung sekolah. Mungkin salah satu dari kelompok Yonjin yang melakukannya, yang pasti bukan Myung-oh. Sekarang tersisa 4 orang yang mungkin melakukannya. Myung-oh pun meminta Dong-un memberitahu siapa pelakunya, dan dia akan memeras siapapun itu sebagai imbalan tutup mulut. Di tempat lain, ketiga anggota Yonjin sedang berkumpul. Sarah menceritakan kalau Dong-un juga sedang memerasnya. Sementara Yonjin bersedia membayar Dong-un berapapun namun dia menolak. Mereka juga bertanya-tanya tentang keberadaan Myung-oh yang sudah lama tak terlihat. Setelah mendapat info pelakunya, Myung-oh pun mulai bergerak. Dia menghubungi temannya satu persatu. Semenjak pertemuannya dengan Dong-un, Yojong sering kepikiran dengan perkataannya. By the way, ibu Yojong merupakan direktur di rumah sakit. Hari itu dia memberitahu kalau dia akan berhenti bekerja di rumah sakit. Yojong memilih untuk membuka praktek miliknya sendiri di Semyong. Dia juga mengaku ada seorang gadis yang ia taksir. Namun sifat gadis itu sangat dingin dan sangat susah untuk mendapatkannya. 남자스러워. 아우. Sementara itu, Yonjin mulai menggunakan kekuatan dukun untuk melindungi putrinya dari mara bahaya. Sebenarnya ketakutan terbesar Yonjin bukan hanya soal Yesol akan disakiti oleh Dong-un, tapi dia juga takut kalau Yesol tahu akan perbuatan ibunya saat SMA dulu. 안 올라가. 이건 엄마가 해결할 테니까. Di sisi lain, Dong-un mulai menggeledah ponsel Hejong. Di sana terdapat jadwal penerbangan serta beberapa foto Hejong. Di malam harinya, mereka kembali bertemu. Sebelumnya Hyungnam meminta untuk memata-matai Myung-oh, tapi Myung-oh terakhir terlihat saat ia membeli tiket pesawat. 부인일 수도 있다고요. 손명호가. 가능성이 없진 않죠. Ketika Jaejun pulang ke rumahnya, dia mendapati barang-barang yang berantakan. Jaejun pun langsung tahu kalau itu perbuatan Myung-oh. 그 시간에 너 뭐하고 있었어? 물었어 안 물었어? Di sisi Yonjin, saat itu dia sedang mencari berita tentang kekerasan di sekolah.
Kemudian dia mendengar teman reporternya bergosip tentang dirinya dan berkata kalau Yeonjin adalah penyiar cuaca yang tidak bisa menulis naskahnya sendiri. Yeonjin pun langsung menghampirinya. Apa yang dikatakan Sumi memang benar dan alasan Yeonjin masih menjadi penyiar cuaca karena suaminya merupakan investor terbesar di televisi tersebut. Dong-un masih mencari keberadaan Myung-oh. Kali itu dia bertanya pada Song-hee. Di sana ditemukan kalau Myung-oh membeli tiket pesawat ke Vladivostok, tapi dia tidak pernah naik pesawat tersebut. Song-hee juga memeriksa setiap hotel yang dipesan Myung-oh, tapi dia tidak pernah check-in. Dengan kata lain, Myung-oh masih berada di negara ini, tapi Dong-un tak yakin apa Myung-oh masih hidup. 언니, 까만 옷 많잖아요. Di tempat lain, Duyong membangun sebuah tempat di atas gedung yang akan digunakan untuk bermain Go. Duyong sepertinya tergila-gila dengan permainan Dong-un, sampai-sampai dia menyiapkan semua ini. Bukan hanya Dong-un yang mencari Myung-oh, tapi Sarah yang saat itu sedang sakau karena kehabisan narkoba juga berulang kali menghubunginya. Ketika Dong-un dalam perjalanan, Hyung-nam memberitahu kalau mobilnya sedang diikuti. Hyung-nam juga berada tepat di belakang mobil yang mengikuti Dong-un tersebut. Dong-un pun berniat mengatasinya sendiri agar keberadaan Hyung-nam tidak terekspos. Setelah kecelakaan itu, mereka pun meminta ganti rugi. Namun saat itu mereka meminta uang tunai. Dong-un yang saat itu tidak bawa uang cash lantas memberikan nomor teleponnya. Dan mereka meminta Dong-un mengantar uang kerugian saat ditelepon nanti. Setelahnya, Hyung-nam pun menghampirinya. Dong-un mempertanyakan kenapa Hyung-nam mengikutinya. Padahal harusnya hari ini dia mengikuti Jae-jun. Hyung-nam pun menjelaskan kalau Jae-jun tadi berada di depan sekolah Dong-un. Saat itu dia sedang mengamati Yesol. Lalu kebetulan saat Hyung-nam mengikutinya, dia melihat Dong-un yang sedang diikuti. Hyung-nam pun membawakan makanan sebagai bukti perkataannya. Dong-un pun meminta maaf karena telah mencurigainya. Menurutnya Hyung-nam adalah orang yang baik. Bahkan impiannya pun sangat sederhana, di mana ia ingin makan malam di restoran berdua saja bersama putrinya. 꿈 이루게 해드릴게요. Ketika di kantornya, Duyong mendapat sebuah paket. Keesokan harinya, dia menemui Jae-jun. Duyong langsung bertanya tentang keberadaan Myung-oh. Jae-jun pun berkata ada urusan apa dengan Myung-oh sehingga Duyong juga mencarinya. Namun Duyong tidak memberitahu apapun. Dia hanya ingin tahu tentang alamatnya, keluarganya, dan apapun yang berhubungan dengan Myung-oh agar dapat mencarinya. 이러면 대화가 안 되고. Di malam itu, taman bermain Go milik Duyong sudah ramai pengunjung. Salah satunya adalah Yojong. Saat itu dia menghubungi Dong-un dan mengajaknya bermain Go untuk menyelesaikan pertandingan terakhir mereka. Banyak hal di dunia ini yang mengingatkannya akan trauma masa lalunya. Sepertinya trauma itu tidak bisa hilang sebelum dendamnya terbalaskan. Tiba-tiba saja, Dong-un mampir ke rumah baru Yojong. Yojong yang melihatnya langsung mempersilahkannya masuk dan memberikan minum. Sebelumnya, Yojong pernah menanyakan apa tujuan Dong-un dan mengapa ia lakukan semua itu. Kini Dong-un pun bersedia menceritakannya, semua kepedihan dan kesakitan yang pernah ia alami. 들을래요? Di sisi lain, Jae-jun mendapat sebuah paket yang berisi hasil tes DNA dirinya dengan Yesol. Berdasar hasil tes itu, didapat kemungkinan 99,9% kecocokan, yang artinya Yesol adalah anak Jae-jun, bukan Duyong. 애가 존나 예쁘다 했어. Haejong juga mendapat paket yang berisi beberapa foto. Setelah mendengar semua ceritanya,
Yojong berpikir kalau Dong-un balas dendam, maka dia tidak ada bedanya dari mereka yang telah menyakitinya. Dan andai kata pembalasan dendam itu berhasil, maka selanjutnya apa yang Dong-un dapat? Tapi tentu saja, Yojong mudah berkata begitu, karena tidak merasakan kehidupannya seperti Dong-un. Bahkan hanya melihat satu tangan saja, raut wajah Yojong langsung berubah. Dan dia langsung syok ketika melihat seluruh tubuh Dong-un yang penuh dengan bekas luka. 이렇게 한 거예요? Setelah melihat semuanya, sekarang Yojong pun bersedia menjadi sekutu Dong-un untuk membantunya balas dendam. 할게요, 망나니. 누구부터 죽여줄까요? Dong-un menjelaskan tujuan utamanya adalah Yeonjin. Saat pembalasan dendamnya berakhir, Dong-un mau kalau Yeonjin tidak memiliki siapapun di sisinya, baik suami, anak maupun teman. Yojong pun memberitahu kode akses pintu rumah tersebut. Dia ingin mereka bermain Gu ketika salah satu dari mereka berada di rumah tersebut. Jadi jika Dong-un ada di rumah itu, dia akan memainkan gilirannya. Dan ketika Yojong pulang, maka dia juga akan memainkan gilirannya. Tak peduli seberapa lama mereka menyelesaikan permainan tersebut, itu adalah cara agar mereka tetap terhubung. Yojong juga bersedia melakukan apapun perintah Dong-un. 그럼 동훈 후배가 하는 말은 그게 무슨 말이든. Ketika di rumahnya, Duyong melihat foto-foto lama istrinya. Di foto tersebut terlihat semua sahabatnya kecuali Myung-oh. Di saat yang sama, Yeonjin masuk ke ruangan itu. Duyong langsung bertanya tentang keberadaan Myung-oh. Tapi setiap orang yang ia tanyai tentang keberadaan Myung-oh selalu bertanya kembali apa Myung-oh juga mengancamnya. Hal itu menambah kecurigaan bahwa Myung-oh juga mengancam teman-temannya yang lain. Ketika di ruangannya, Ibu Yojong mendapat beberapa surat, yang salah satu surat tersebut membuatnya sangat kaget, di mana surat tersebut berasal dari Kang Yongchon yang dikirim dari lapas. Yongchon adalah seorang pembunuh yang telah membunuh direktur rumah sakit atau ayahnya Yojong. Saat itu, Dong-un sedang menunggu Sarah yang membawa tas yang penuh dengan uang seperti perjanjian mereka. Tapi setelah mendapat semua uang itu, urusan Dong-un dan Sarah masih belum selesai. 죽으면 꼭 천국 가. 사는 동안 Setelah mendapat uangnya, Dong-un pun berniat mengirim Sun-a untuk belajar di Amerika Serikat. 내가 너 유학 보내주려고. 미국. Di tempat lain, Jae-jun sedang menemani Hye-jong mencoba gaun pengantin. Rencananya mereka akan menikah. Tapi Jae-jun sepertinya membatalkan rencana tersebut karena dia sudah tahu kalau Hye-jong berkencan dengan pria lain. Setelah tahu kalau Yosol anaknya, Jae-jun pun meminta kepada pengacaranya untuk melakukan proses hukum untuk mendapatkan Yosol kembali. Namun menurut pengacaranya, proses hukum tidak bisa dilakukan walaupun Jae-jun adalah ayah kandungnya. Jae-jun memang ayah kandungnya, tapi Duyong tetap ayahnya. Dengan kata lain, selama Duyong tidak menelantarkan anaknya, maka Jae-jun tidak punya kesempatan menang di pengadilan. Jae-jun hanya bisa ajukan gugatan jika orang tua sah jelas tidak bisa punya anak saat itu, seperti salah satu dari mereka di penjara atau dalam perjalanan bisnis. Namun karena semua itu tak mungkin, jadi skenario terbaik Jae-jun saat ini bukanlah gugatan hukum, melainkan perceraian kedua orang tuanya. 이혼? Di malam itu, Yongnam melapor hasil penyelidikannya. Saat itu dia sedang menyelidiki pria yang tempo hari mengikuti mobil Dong-un, hingga dia tiba di satu tempat dan melihat pria yang pernah bersama Ibu Yeonjin ke dukun, yang artinya mereka adalah anggotanya. Tapi pikiran Dong-un saat itu hanya terfokus pada keberadaan Myung-oh. Menurutnya Myung-oh tidak mungkin hilang begitu saja. Dong-un berasumsi, sebelum menghilang kemungkinan Myung-oh sempat menemui Yeonjin. Lalu kita kembali saat Dong-un memberitahu siapa pembunuh Sohee. Dong-un juga memberikan bukti untuk memperkuat dugaannya, di mana Sohee menggenggam ini saat ia terjatuh. Dong-un meminta agar Myung-oh menghubunginya lebih dulu saat mau memeras Yeonjin. Dong-un juga tidak akan meminta sepeser pun dari uang yang diberikan Yeonjin pada Myung-oh, karena yang dia mau hanya pengakuan dari Yeonjin.
Karena jika Myung-oh berhasil mendapat uangnya, maka secara tak langsung itu merupakan pengakuannya. Setelah ditinggal Jae-jun, ternyata Hye-jong masih punya simpanan pria lain yang bernama Tae-uk. Saat itu dia menemui calon mertuanya dan memberikan berkas-berkas tentang data dirinya, termasuk hasil pemeriksaan kandungannya. Di saat yang sama, Dong-un juga berada di sana. Wanita itu menyambut Dong-un dengan sangat ramah, karena ternyata Dong-un merupakan pengunjung tetap di kuil tersebut. Juga wanita itu sebenarnya sangat berharap kalau Dong-un lah yang menjadi istri anaknya. Di tempat lain, Yeonjin menemui Jae-jun karena tanpa sepengetahuannya, Jae-jun dan suaminya sempat bertemu. Jae-jun pun menjelaskan apa inti pertemuan mereka. Sekarang Jae-jun yang bertanya, kenapa Yeonjin merahasiakan soal Yesol. Padahal Yeonjin sendiri tahu kalau Yesol adalah anak Jae-jun. 사랑한 적은 있는지. Hari itu, diadakan pertemuan antara ayah dan para murid. Di sana terlihat Du-yong sebagai wali dari Yesol dan juga Jae-jun yang juga adalah walinya. Tapi di sana Jae-jun mengaku kalau dia ingin menemui wali kelas mereka yang merupakan teman sewaktu SMA. Ketika Dong-un masuk, dia memperkenalkan dirinya. Dan itu pertama kalinya Du-yong tahu kalau lawannya bermain Go adalah wali kelas anaknya. 아끼는 거 뺏겨본 적 있어요? Kita mundur sebentar saat pertemuan Hye-jong dan calon mertuanya. Saat itu dia menghampiri Dong-un dan meminta maaf serta memohon ampun. Menurutnya kesalahan yang ia lakukan dulu karena ia dipaksa oleh Yeonjin. Tapi dia tidak sanggup ketika Dong-un ingin membalas perbuatannya. Yang artinya, kalau dia tahu apa yang dilakukannya dulu itu menyakitkan, kenapa dia mau melakukannya? Dong-un pun mengembalikan ponselnya dan berkata semua rahasia terbesar Hye-jong sudah dipegangnya. Tak ingin rahasianya terbongkar, Hye-jong pun bersedia menjadi sekutu Dong-un dan siap mematuhi perintahnya. Dong-un pun memberikan tugas pertamanya, yaitu melapor pada polisi bahwa Myung-oh menghilang. Setelahnya, Jae-jun pun menemui Dong-un. Dong-un sempat teringat saat SMA dulu mereka pernah hampir melecehkannya. Seperti sekarang, beberapa perkataan Jae-jun seperti merendahkannya. Jae-jun memperingatkannya kalau Dong-un menyentuh Yesol, maka Jae-jun sendiri yang akan turun tangan. Tapi dia tidak tahu kalau Dong-un lah yang mengirim sikat gigi Yesol. Sekarang Dong-un memperingatkannya agar tidak membantu Yeonjin dengan cara apapun. Jika Jae-jun tidak ingin Yesol terluka, maka dia harus menjadi sekutu Dong-un. Jae-jun pun setuju dengan kesepakatan mereka. 선생님 말씀은 잘 들어야 안 됐어. Di sana juga pertama kali Jae-jun tahu kalau putrinya buta warna. Beberapa waktu kemudian, Du-yong mengajak Hye-jong bertemu. Dia langsung menanyakan apa hubungan Yeonjin dan Dong-un. Hye-jong pun kaget dari mana mereka saling mengenal. Du-yong pun berkata kalau dia pernah bermain Go bersama Dong-un. Akhirnya Hye-jong pun bercerita kalau Yeonjin sering merundung Dong-un sewaktu SMA dulu. Perundungan itu dimulai saat Yeonjin yang hari itu ada piket membersihkan kamar mandi sekolah. Namun tangannya terlalu bagus untuk melakukan hal tersebut, sehingga dia meminta Dong-un yang menggantikannya. Namun Dong-un tidak menjawab apapun, sehingga kesabaran Yeonjin pun habis. 참냐. Dan begitulah awal penyiksaan tersebut. Hye-jong meminta agar Du-yong bertanya langsung pada Yeonjin untuk cerita lengkapnya. Setelahnya, Du-yong datang ke tempat bermain Go dan bertemu Yeojong di sana. Ternyata mereka sudah saling kenal. Mereka pun memutuskan untuk mengobrol sembari bermain Go. Ketika pulang ke rumah, Yeonjin sudah menunggu kepulangan suaminya itu. Tanpa banyak bicara, Du-yong langsung bertanya, apakah Dong-un merupakan orang yang tidak Yeonjin sukai? Tapi Yeonjin mengalihkan pembicaraan mereka. Du-yong pun langsung curiga, apalagi ketika ia mengingat bahwa Yeonjin pernah berkata kalau wali kelas Yesol gila. Bahkan ia berencana mengirim Yesol ke luar negeri. Namun Du-yong belum bertanya tentang yang diberitahu oleh Hye-jong. 그러니까 열지 말아야 할 상자는 열지 말라고.
Beberapa hari setelahnya, Yeonjin menemui ajudannya yang telah mendapat informasi lengkap tentang Dong-un. Dari semua informasi tersebut, tidak didapatkan celah untuk mencari kesalahan yang diperbuat Dong-un karena dia merupakan warga negara teladan. Lalu Yeonjin teringat tentang ibunya Dong-hun, yaitu Jong Mi-hee. Dulu saat di sekolah, strategi ini sangat berhasil. Dong-un sebelumnya juga pernah mengintai ibunya. Bahkan dia meletakkan foto ibunya tersebut bersama para pelaku. 엄마요. Sementara di sisi lain, ibu Yojong datang ke penjara. Di sana dia menemui tahanan yang telah membunuh suaminya. Alasannya bertemu tahanan tersebut karena ternyata tahanan itu sering mengirim surat pada Yojong yang mengingatkannya tentang insiden pembunuhan tersebut. Alhasil, surat darinya membuat Yojong tidak bisa lupa akan kejadian itu. Entah apa tujuannya, terlihat juga kesehatan mental pria ini terganggu. 제가 글질 수가 없어서. Berita tentang hilangnya Myung-oh kini sudah diterima pihak kepolisian, yang artinya Hae-jong sudah menjalankan tugasnya. Hae-jong bahkan mengaku kalau dia yang melaporkannya. Dia berkata, alasannya melapor adalah karena ia takut kalau Myung-oh sampai dibunuh. Namun Sarah tidak menerima apapun alasannya, karena dia merupakan pelanggan tetap yang selalu membeli narkoba dari Myung-oh. Dengan dilaporkannya Myung-oh, polisi pasti akan menyelidiki tentang dirinya dimulai dari orang-orang terdekatnya. Di sisi lain, Dong-un memberitahu Hyung-nam bahwa ia berencana mengirim Sun-a untuk melanjutkan sekolah ke Amerika. Dia juga menyiapkan uang sebagai bekal Sun-a di sana. Nantinya setelah Sun-a tiba di Amerika, maka dia akan mendengar kabar kalau ayahnya telah meninggal. Mungkin Hyung-nam akan dicurigai sebagai pembunuh suaminya, tapi Sun-a akan aman. Jadi intinya, Dong-un tidak ingin melibatkan Sun-a dalam rencana pembunuhan suami Hyung-nam tersebut. Dong-un memberikan Hyung-nam pilihan untuk ikut atau mundur. Setelah mengantongi alamat Dong-un, Yeonjin pun langsung datang ke apartemennya. Namun ada hal yang mengejutkan. Ternyata lokasi apartemen itu berada tepat di depan rumah Yeonjin. Di tempat yang berbeda, Du-yong sedang menunggu kedatangan Dong-un. Pertemuan mereka kali ini bukan untuk bermain Go, melainkan karena Du-yong punya banyak pertanyaan yang mau dia tanyakan pada Dong-un. Di sisi Yeonjin, dia naik ke atap apartemen itu. Dan terlihat rumahnya dapat terlihat dengan jelas dari atas situ. Yeonjin kemudian membayar seorang pengurus apartemen itu untuk membuka kamar Dong-un. Yeonjin pun masuk ke kamar tersebut dan melihat banyak foto-foto target balas dendam Dong-un, termasuk foto dirinya. Kembali lagi ke sisi Du-yong, dia menduga bahwa Dong-un sengaja mendekatinya. Dong-un pun membenarkan hal tersebut. Bahkan awalnya dia belajar bermain Go adalah untuk rencana itu. Namun lama-kelamaan ia jadi suka. Karena pada dasarnya, inti bermain Go adalah membangun rumah. Du-yong juga menduga bahwa Dong-un mengirim foto ini padanya. Dan Dong-un pun membenarkannya. 일부러 접근했으면 느낌상 아주 가까울 것 같은데. Sementara itu, Yojong saat itu berada di kamar mayat. Namun saat melihat ke dalamnya, mayat Sohee sudah tidak berada di sana. Setelah melihat semua itu, Yeonjin akhirnya sadar kalau seharusnya dia tidak merundung Dong-un. Lalu tiba-tiba seseorang masuk ke ruangan itu, yang ternyata itu adalah Du-yong. Season 1 The Glory berakhir di sini. Series ini berlanjut ke season 2. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan kalian and see you on the next video. Bye-bye.